Ade. Mobil apa yang sakit? Apa tuh, Pak? Apa tuh? Kijang. Oh, Aduh, kijang. 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 Alah, ada saja. Langsung saja kita tampilkan inilah dia komika selanjutnya, Fadel. Gue pengen tonjok dah, Cek. Becek. Annyeonghaseyo. Dia. Kenalin, saya Kim Jong Un. Kenapa saya bisa sekeren ini, teman-teman? Saya pakai outfit dari Valino. Teman-teman, di sini ada yang nontonin TikTok Ryu Kintaro nggak? Ryu Kintaro, di mana dia ngomong orang-orang pada milih hidup yang aman, tapi tahu nggak? Yang paling seru adalah hidup sebagai perintis. Nggak ada yang menjamin arah, nggak ada yang menentukan hasil. Iya, cuma takut disensor. Nggak, maksud saya di Ryu Kintaro itu kaya, Bang. Rumahnya aja gede. Dia nggak pernah tuh tidur di ruang tamu nyenggol knalpot Supra, nggak pernah. Hey Ryu, kok bisa sih lu ngasih motivasi, lu aja masih main Roblox. Tapi harusnya nih, yang harusnya ngomong mengaku sebagai perintis itu saya. Ini jujur-jujuran aja teman-teman. Ini buka aib aja. Jujur saya tuh dari kecil hidup susah. Ini seberapa susah saya punya bapak itu punya profesi yang aneh. Kalau kalian dengar kayaknya ini bukan profesi dah. Bapak saya adalah seorang pelatih burung dara balap. Pelatih burung dara balap. Ini demi Allah bukan buat lucu-lucuan, pelatih burung dara balap. Baru kali ini melatih hewan tapi bukan buat sirkus. Ya Allah. Ini saya kesel banget sama bapak saya. Soalnya apa? Bapak saya lebih sayang burung daranya ketimbang anaknya. Sumpah, bapak di rumah punya ratusan burung. Banyak burung bapak saya itu. Dia punya ratusan burung, tinggal serumah sama keluarga. Ya Allah. Ini mah jatuhnya kita yang numpang ke rumah burung dara. Iya lagi. Karena serumah sama burung dara, ya Allah, burung dara itu kegiatannya random. Dia kawin sembarangan, pernah saya ngegap kawin di WC, ya Allah. Bukan cuma itu, burung dara pernah kawin sama kucing. Ya Azab itu bisa kena azab itu. Ngeganggunya yang beneran ngeganggu teman-teman. Pernah nggak kalian tiba-tiba ngopi, di dalam kopi ada bulu burung. Kita nyeruput bukan bunyi tapi kuk geruk. Lama-lama ngopi bisa terbang saya. Nih bukan cuma minum, makan juga gangguin. Pernah saya waktu itu makan, burung dara nyomot dadar, ya Allah. Dia balik lagi, Bang minta kecap, ngelunjak. Harusnya yang ngomong mengaku sebagai perintis adalah saya. Orang banyak mencari hidup yang aman, tapi kalian gak tahu betapa susahnya, betapa struggle-nya hidup bareng burung dara. Gak ada yang nentuin arah. Itu closing pengen pinter aja gue. Oke, kita ke roasting teman-teman. Tapi ada yang aneh ya. Biasanya kita kalau roasting, komik itu selalu template. Kita kedatangan bintang tamu. Ntar dulu. Dari kita kedatangan aja udah nggak relate nih. Dibilang kedatangan, dia di sini mulu. Bagus. Bintang tamu. Dibilang tamu, dia 8 episode. Bintang, dibilang bintang kecil. Di langit yang biru. Asai deh, aduh. Dan orang-orang tuh taunya dia selebritas, komika, MC. Banyak orang yang nggak tahu kalau dia ini dulunya LC. Hampir jadi LC.
Tapi gagal. Kenapa gagal sih? Harusnya pantas tahu jadi MC. Untungnya gagal. Coba kalau berhasil, kita ngerosting mantan LC. Bukannya apa-apa, kita nggak enak sama LC senior. Mami Diki, pesen dong room 1. Boleh. LC-nya yang tipis, LCD. Bagus. Bahkan Kiki itu dulunya beneran susah teman-teman. Dia itu pas SD pernah numpang hidup sama anaknya Om Parto, betul ya? Namanya si Riri. Si Riri dulu SD, tapi sekarang giliran dia sukses, dia malah kemana-mana bareng Syahrini. Dia lupain si Riri. Kiki, lu tanpa Om Parto, lu gak bakal bisa party. Lu mungkin sekarang part-time jadi LC. Sekian saya Fadal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang banget. Bumbu nasi bebek ini melakukan stand up yang sangat baik sekali. Tepuk tangan Bapak Dolo, mantap. Aku doang. Happy loh. Tapi gue ngeliat tampilan lu, gue pengen ngomong langsung annyeonghaseyo banget sih. Gila, Opa. Pakai bajunya dari mana sih bisa sekeren ini? Valino. Keren Valino. Mantap banget. Valino, tadi aku notis tuh Valino tuh. Masuk dong, Masuk dong Valino, masuk buat aku. Silakan komentarnya dari Kiki. Ngebahas masalah LC tadi. Aku suka banget sama kepercayaan diri kamu di awal gitu kan. Bagus. Maksudnya, dan tadi pas di part roasting juga mengulik satu kalimat yang itu kelihatan simple tapi nice banget, kayak Yang kita kedatangan bintang tamu, kamu bedah kita kedatangan. Iya. Dia mau datang mulai mau dibayar dia di sini ya kan. hebat betul. Ya bintang tamu deh kayak gitu tuh itu menyenangkan sekali, fresh, lucu banget itu poin pentingnya. Cuman kalau menurut aku Valino sih bagus baju-bajunya, cuman kalau aku lihat tuh agak kependekan ya. Apanya? Kakinya. Minta ini. Iya. Besok-besok minta yang size-nya toddler. Tasnya toddler ya, yang baru gede ya, baru gede ya. Betul. Bagus kan? Iya. Bagus ini. Cara penyampaiannya, cuma menurut gua agak kepenuhan. Kepenuhan apanya? Perutnya. Valino. Iya, cuma saya durasi roasting aja menurut aku kurang lama. Tete Di gimana? roastingnya kurang lama ya, menurut dirimu? Aku juga ngerasa agak nanggung, padahal pas dia muncul tuh wah persona. Iya. Agak beda. Persona. Unsnya, ala-ala opa Koreanya. Ala-ala opa Koreanya Pas ke situ, pas menuju ke roasting juga ada yang lompat kan. Ada lagi yang si anjing gak nyambungnya kan. Ada lagi Tapi si anjing gak nyambung. Oh, anjing gak nyambung. nggak nyambung nih gitu kan. Anjing gak nyambung. Closingnya gue kurang kena nih gitu. Pas mau menuju ke itu. Tapi pas di roasting agak nanggung. Cuman Betul. so far sih dari 4 tuh dar-dar terus. Iya, Semuanya dar lucu-lucu loh semuanya loh. Terima kasih Bu sih. Lanjut ke Bang Ajis. Ya betul. Tunggu sebentar. Hah? Apakah kita ada komedi-komedi media lagi? Nanti ya. Oke deh. Ada. Asik. Tapi betul memang di menunggu sini nih. Fadol terlihat kurang persiapan. Betul. Kayak orang bodoh gitu. Ya. Atau Canda, gua bercanda. canda. Kasar banget. Atau bukan bodoh deh, ada istilah medisnya apa Kiki namanya? tolong. Apa? Bagus. Kompak banget. Makasih berdua, makasih. Kompak banget. Saya lupa tuh. Kalau jadi Bercanda YouTube ya saya lupa dong. itu. Bercanda sayang. Aduh. Buat lucu-lucuan aja sayang. Yang bercanda sayang. Sedikit tips ya. Jadi tuh sebenarnya kalau stand up kita tuh pelan-pelan aja. Tadi Fadol tuh terlalu terburu-buru. Seakan-akan tuh gak yakin kalau jokes ini tuh akan menimbulkan tawa gitu. Jadi selesain dulu. Ketawa nggak ketawa itu udah urusan lain. Yang penting kamu selesai. Tanggung jawab ya? Ya jangan cepet-cepet banget gitu. Makanya tadi kan Kiki juga bilang kecepetan roastingnya. Kayak kamu juga nggak nikmatin panggung. Padahal ini semua nih area tuh buat kamu. Maksudnya manfaatin Dol. Oh iya betul. Di sini kan nggak gampang masuk ke Comic 8 ya. Aduh susah banget persaingan. Sama tadi saya ada yang menarik buat saya. Masa iya tuh? Tarikan Bukan saya tarik. Jokes saya yang menarik. Oh, jokesnya menarik. Kalau kamu saya lepeh. Ada jokesnya dia yang jujur, yang tadi saya penasaran tuh tentang pekerjaan bapaknya. Biasanya kan ngelatih sepak bola. Iya, dia burung latih dara. voli, Voli. latih burung dara. Iya. Saya ngerasa
Bohong kali. Ada burung Iya. dara balap. Bohong kali. Iya. Oh, kalau gue sih nggak percaya. Mungkin ya. Menurut gue nggak masuk akal, tapi memang bisa ada. Iya. Mungkin ya. Jadi gini, Nggak mungkin masuk orang mikir akal ya. gak masuk akal nih. Masuk akal. Stand up ini membodoh-bodohi. Takutnya dia ngarang kan. Betul. Harus Ternyata dibuktikan. burung dara balap itu ada loh. Ada ternyata. Tapi itu Dara berlebihan. balap. Enggak, bukan ada yang naikin Pak Jis. Ada. Enggak ditaikin. Ada burung dara balap. Enggak. Bukan ditaikin. Orangnya enggak naik. Ini burung dara balap. Sumpah, demi Allah, bapak saya enggak Ini nggak usah, kamu nggak usah ngelakin buktinya ada. Bapak saya Ini ada Masa buktinya. bapak saya kecil? Ya, ini nggak percaya sih, Pak Ajis ya. Sumpah, enggak. Lu nggak dikasih tahu berarti. Pak Haji, Kamu kurang dalam observasinya. Jarang berarti. Enggak. Pak Haji cuma Burung dara balap. Naik. Kok ada ya fotonya ya lagi ada lagi. Ada memang. Jadi memang burung dara tuh ada yang dipersiapkan untuk kompetisinya tuh ada yang nitik yang tinggi, Ya. dikepekin nanti dia jatuh. Balap. Ada yang balap yang kencang. Iya. Yang bapak kamu tuh apa? Yang balap itu. Ngelatih yang balap. Balap. Nah, bapaknya dia nih kadang-kadang suka ada di satu momen. Ya. Jadi burung dara tuh baris nih burung dara balap semuanya. Kayak burung dara habis latihan gitu pada keringetan tuh bapaknya kayak begini nih. Capek. Briefing. Marah bapaknya itu. Ngomongnya ke bawah banget burung dara. Emang apa? Kayak begini. Burung daranya tuh ada yang gini burung dara. Jadi hina banget ya bapak saya. Nah, aku pikir kamu bakalan dipanjangin di beat itu dipanjangin kayaknya lebih seru Sekarang lebih latihnya asik. gimana? Iya. Besok kalau dikasih dari siapa wardrobe ya tadi? Valino. Valino. Ini merek bagus loh. Besok tolong bajunya jangan kamu garis-garisin sendiri gitu. Enggak, emang dari beliau. Dari Valinonya. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk. Terima kasih. Itu gimana? Aduh. Tapi seru-seru hari ini ya, lucu-lucu. Seru-seru Ya. emang premisnya bagus-bagus ya. Emang tergantung yang di roasting kali ya, objeknya ya. Jadi Oh mau terus di roasting? Terus emang di roasting. abis banget kasihan. Tapi tahu nggak burung dara kan nggak takut siapa-siapa. Ada satu orang yang dia takutin burung dara itu. Siapa itu? Dia takut Bunda Inul. Mie burung dara. Takut jadi mie. enaknya Oh. nyambung terus. Itu makanan yang suka sedekah tuh. Kok sedekah? Enaknya nyumbang terus. Nyambung kali. Nyambung kali Bang Ajis. Kita lanjut. Guys, Iya. kalau kata kita bener idenya Teh Hesti dah. Apa sih? Tiap minggu gantian speed roasting. Kita aja seru banget ini loh. Kalau gue bilang mah nggak usah pakai bintang tamu lagi. Ya nggak Jer? Biar nggak usah ada yang namanya impal-impal gitu. Oh itu emang ibu banget itu mah kayaknya ya. Langsung saja kita sambut komika selanjutnya. Siapa namanya itu? Felix Seda. Lemes. Selamat malam. Film. Kenalin teman-teman, nama saya Felix Seda. Dan selama sebulan kemarin saya habis sibuk main film ya. Felix Seda hanya aktor sekarang teman-teman. Dan ini film pertama saya. Di situ saya langsung jadi pemeran utama. Main karakter. Makanya aku sering heran itu dengar cerita orang-orang waktu pertama kali main film jadi cameo, jadi ekstras. Ada ya jenjang karir seperti itu ya? Ada ya? Perintis gitu ada ya? Gak relate saya jujur teman-teman. Oke. Duh, jumawa. Dan karena ini film pertama saya itu kaget banget waktu tahu treatment kru film ke pemain film. Saya mau ke lokasi syuting, itu dijemput. Selama 12 tahun saya sekolah, nggak pernah itu dijemput bapak saya. Jalan kaki terus saya. Pinter nggak betis jadi teman-teman. Makanya saya bingung, Falcon ini bukan bapak saya, bukan siapa-siapa saya, tapi jemput saya di sekolah. Kok gitu? Dan syuting filmnya ini udah sebulanan ya prosesnya. Saya jadi mulai terbiasa itu. Pipi selalu kena bedak. Tidur di lokasi syuting.
Makanan diambilin telkom. Dibentak sutradara. Bisa acting nggak sih? Bisa acting nggak sih? Oh gini ya rasanya jadi Jeffrey Nicole. Tapi yang dibentak Mas Jeffrey enggak sih kayaknya ya. Dan ini teman-teman, lanjut ke sesi roasting ya. Masih terlalu singkat? Masih terlalu singkat? Oke. Acting tadi teman-teman. Wah, saya agak lupa nih. Roasting aja. Di bangsa Pak Ajis loh. Roasting aja, sesuai setlist aja. Sesuai setlist ya Pak Ajis ya. Iya. Saya nyepainnya itu. Lanjut ke sesi roasting. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang nggak bintang tamu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Bocil Gembul Rezim teman-teman. Bocil gembur rezim. Bocil Gembung Racing. Kiki Saputri. Dulu Mbak Kiki ini sering banget buat konten dicium aktor. Cuma masalahnya dia itu pinter milihnya. Reza Rahardian, Angga Yunanda, Al Ghazali. Nggak pernah itu kita ngelihat dia dicium Yono Bakri, Kiwil, Sardol. Nggak pernah itu. Sardol lagi. Sardol juga aktor sekarang, Mbak. Dia pemeran Jalangkung. Tapi ingat Mbak Kiki, ada namanya jejak digital. Itu nggak bisa dihapus, teman-teman. Anakmu perempuan. Bayangin gimana kalau anakmu buat konten seperti itu. Dia minta dicium anaknya Yono, anaknya Kiwil, anaknya Sardol. Tapi waktu nonton konten itu, aku skeptis. Apaan sih konten cium-cium kayak gini? Cuma sekarang aku sadar. Awalnya, itu emang dicium. Sekarang, dia pinter ngejilat. Anjay. Dan Mbak Kiki, waktu belum jadi artis, dia sempat jadi guru. Dan waktu jadi guru, dia pernah pacaran sama muridnya selama setahun. Wow. Casingmu adul tapi tabiatmu bu guru salsa ya. Bu guru salsa, aduh iya. Bu guru salsa ketemu dia sungkem teman-teman, abangku. Bukan bang, Bu Salsa guru TikTok. Dan alasan dia mau pacaran sama muridnya, itu gara-gara muridnya kaya raya. Jadi buat suaminya Mbak Kiki di rumah, jangan bangga mas. Mbak Kiki mau sama kamu karena kamu bisa dipinjemin uang. Bayangin kalau saya yang kaya, pasti dia minjem uang ke saya. Tapi yang dipacarin tetap muridnya. Gak mungkin mau dia sama bencong nanggung kayak saya gini teman-teman. Dan yang terakhir teman-teman, sebelum jadi artis juga Mbak Kiki itu sempat kerja di JNE. Dan ijazahnya ketahan di sana. Bener Kak? Oh JNT. JNT sayang. JNT. Ijazahnya ketahan di JNT. Ijazah asli loh teman-teman. Iya kan? Padahal kan ada yang orang kerja udah 10 tahun. Tapi ijazahnya dipertanyakan. Tegurlah mbak, bapak temanmu itu. Tegurlah. Dekat kan? Masih dekat enggak sih? Sekian saya, terima kasih. Reseller kangkung hidup. Oh, mana kembar? Emang mirip ya? Iya lagi. Emang mirip ya? Mirip Diki, tapi kamu lebih bencong. That's right. Apa sih nanggung? Sial aku masih kalah. Masih kalah, kan dia masih nanggung. Tapi kebayang nggak dia kalau jadi polisi kerja di lantas? Gimana ya bang? Kalau menilang. Selamat malam. Nggak jadi takut
takut ya orang. Jadi takut orang, jadi malah kocak deh. Seperti alpukat ya. Kocok. Kocok. Kiki silakan Kiki komentarnya. Felix stand up-nya yang dari awal itu bagus banget karena kamu membedah secara detail soal pengalaman kamu. Jadi kita bisa ngebayangin kalau misalnya orang baru pertama kali main film tuh kayak gimana sih. Iya. Itu cuma tadi kamu bilang sempet dibentak sama Sutradara. Sutradara. Nah itu karena kamu gak terkenal Ahmad. Kalau udah terkenal sutradara nggak bisa terlalu ngebentak sih biasanya gitu. Tadi bagus sih aktingnya cuman kurang gini Ah, caranya seperti itu, lebih smooth. Iya. Kalau dia kan di pelakuan dia di set syuting tuh kalau nggak salah lagi. Kasar banget ya. Aduh. Dibarisin semua komik-komik kok dibarisin tuh sama saudaranya. Saudaranya keluar dari pintu gini. Itu burung dara. Oh, burung dara ya? Aduh. Kepakai lagi itu mah. Itu namanya callback, teman-teman. Wede. Ada satu yang berita yang aku harus lurusin kayak soal pacaran sama murid. Itu bukan karena dia kaya raya, bukan yang pertama ya, maksudnya dia emang kaya raya sih, tapi dan gak setahun gitu, 3 bulan aja pas dia mau UN, aku putusin takutnya dia fokus UN gitu. Oke, iya fokus UN. Gitu Tapi kan. emang dia jadi nggak fokus kalau ngeliat kamu. Mantap. Terima kasih. Bang Ajis? Ya. Felix Seda. Iya. Ini kan udah beberapa kali tampil. Kekurangannya Felix itu masih yang dilupa. Maksudnya kan kamu kan bukan pejabat juga gitu. Gimana sih Bang pejabat kok bisa lupa? Gimana sih abang ini kayak tarik ulur deh. Saya sampai situ aja ya. Oh keren. Oke. Kalau saya lanjutin saya takut nggak aman. Betul. Jadi itu aja. Betul sekali. Kayak pejabat jangan bilang-bilang ya. Ya. Pejabat ya. Salah tutup. Salah tangan tadi Pak Ajis. Tutup itu. Hati-hati salah nutup seperti itu. Iya. Secara ini dia keseringan lupa. Kenapa ya? Kamu ada kangen keluarga kah atau Mungkin kalau mama kamu sekarang apa? Mungkin mama kamu sekarang di rumah ya lagi ke klub malam, lagi happy. Kamu bisa bilang, Kok ngejat sih? Oke. Ngebongkar aib. Ngebongkar Tanpa aib. pengetahuan Felix, tampak sebentar Felix. ini dia, ibu guru salsa. Ini guru salsa. Tapi ya Felix kalau memang ada apa-apa langsung aja diungkapin cari kamera. Langsung. Cari kamera. Kalau misalnya mama saya lihat itu kamu Nggak kenal juga. Nggak kenal mamanya ibu. Enggak, mama dia boleh, mama gua enggak boleh. Ya nggak boleh orang nggak kenal ke mama ibu. Tapi emang Felix udah berapa lama nggak pulang ke rumah? Udah Januari apa ya? Diedit nanti kasih musik sedih ya. 8 bulan. Oh iya? Udah 8 bulan. Beneran? Nggak tahu diri kamu emang ya. Kan lagi kerja. Merantau bekerja Pak Ajis. Merantau. Merantau bekerja. Kok nggak tahu diri? Merantau. Mama di mana? Felix rumahnya di mana? Mama di Solo. Papa? Papa di Solo. Lalu, Lah, kenapa nggak sekalian aja langsung ngomong mama papa di Solo? Kenapa dipenggal-penggal? Kan Pak Ajis yang Saya nanya. Oh iya benar. kamu orang Solo, kamu kasih tahu langsung Pak Jokowi dong kalau emang kamu. Ngapain lewat saya? Tolong Bang. Takut Kiki. Nanti kamu bilang apa Jokowi? Halo. Selamat malam. Malam. Emang kan istilahnya kan masih benang dia. Masih benang. Bencong nanggung. Oh, istilahnya. Bagus banget. Oke. Bencong nanggung. Terima kasih untuk penampilan benang pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih.